Jadi di sini aku akan membahas kasus 2. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanif Al-Majidan, NPM 13011001900 054. Di sini saya memiliki pasien. Di sini sudah saya tuliskan prescription-nya. Jadi di sini pasien bernama T. Mr. Badu berusia 55 tahun. Nah, pasien ini datang ke klinik dengan keluhan utama berupa sakit kepala, keringat dingin, dan jantung berdebar. Nah, dari situ ternyata pasien ini telah didiagnosis sebelumnya menderita diabetes mellitus dan diberi obat glimepirid tablet 2 mg dan juga mengalami tekanan darah tinggi, diberi obat amlodipine tablet 5 mg. Nah, di situ pasien datang ke klinik dikarenakan sakit kepala, keringat dingin, dan jantung berdebarnya. Nah, maka diagnosis dari pasien masih tetap sama, yaitu diabetes mellitus tipe 2 dan tekanan darahnya tinggi. Kondisi fisiologisnya, pasien sudah berusia lanjut dengan fungsi dari liver dan kidney yang sudah menurun, juga pankreas secretion yang sudah menurun. Kondisi patologisnya, pasien menderita diabetes kronis tipe 2 tepatnya, di mana terjadi penurunan insulin tolerance. Insulin tolerance ini juga diperparah dengan kondisi di mana pasien memiliki kadar free fatty acid dan juga TGA yang cukup tinggi di dalam blood plasma, sehingga ini mampu memperparah insulin itu untuk tidak terdeteksi sama reseptor dengan baik. Dikarenakan juga tingginya kadar glukosa darah dan TGA itu akan memperparah hiperosmolaritas dan memperparah high blood pressure-nya. Dan ini juga diperparah dengan misalnya terjadi arteriosklerosis dan juga akibat usia yang sudah tua terjadi penyempitan dari blood vessel dan lain-lain. Kondisi lain-lainnya adalah di sini ditemukan SGOT, SGPT-nya tinggi, berarti ada liver disease, ureum kreatinin-nya tinggi, berarti ada kidney disease juga. Pilihan obat yang paling tepat adalah berdasarkan dari kondisi ini, bahwa obat antidiabetik yang aman terhadap liver dan kidney adalah metformin golongan biguanide. Tujuan dari terapinya adalah increase glycemic control in pasien tipe 2 DM dengan cara mengaktifasi hepatik dan maskala MPK, adenosine monofosfat activated protein kinase, lalu menurunkan hepatic glucose production dengan menurunkan hepatic gluconeogenesis, lalu menurunkan intestinal absorption of glucose, meningkatkan insulin sensitivity dengan cara meningkatkan insulin binding to receptor sehingga membuat glukosa itu bisa masuk ke dalam sel atau di uptake dari darah. Lalu biang ini secara simultan akan menyebabkan blood glucose itu turun. Nah, di sini obatnya ada dua. Yang pertama adalah untuk mengcounter dari diabetesnya adalah metformin. Untuk rinciannya ada dosisnya 500 sampai 1000 mg, absorptionnya itu 50% melalui upper small intestine, puncaknya pada 2 jam setelah konsumsi, half-life-nya 4 sampai 5 jam, not bind to plasma, ekskresinya itu unchanged di dalam urin, side effect-nya ada diare, mual, dan juga menyebabkan B12 defisiensi dan juga lactic acidosis. Untuk counter dari darah tingginya tetap menggunakan amlodipine. Nah, kenapa tetap menggunakan kombinasi amlodipine dengan metformin ini tepat? Karena kan di sini untuk metformin sendiri dia not bind to plasma protein. Sedangkan untuk amlodipine dia plasma protein bindingnya 98%. Sehingga tidak terjadi kompetitif terhadap binding ke plasma protein sehingga masing-masing tidak akan mempengaruhi laju dari excretion-nya atau dari metabolisme di dalam tubuhnya. Dan juga di sini
Side effect dari penggunaan obat amlodipine ini hanya seperti flushing, palpitation, fatigue, nausea, abdominal pain, dan omnolence. Nah, sesuai sama chief complaint-nya, di sini ada seperti nausea, palpitation, dan juga kerasa sedikit pusing. Ini mungkin adalah side effect dari amlodipine yang dikonsumsinya itu tidak tepat. Dan juga dikarenakan dari glukos ke arah otak itu terganggu. Nah, untuk regimen dosis, di sini nama obatnya adalah, aku fokus ke yang metforminnya, namun di sini sebenarnya ada metformin dan juga amlodipine. Namun untuk dosisnya, di sini metformin ada yang berdasarkan kekuatan, ada 500 mg, 850 mg, dan 1000 mg. Sediaan obatnya adalah tablet. Untuk amlodipine sendiri, itu yang digunakan adalah dengan kekuatan sebesar 5 mg, dan sediaan obatnya sama-sama dengan tablet. Frekuensinya, kalau untuk yang metformin bisa menggunakan dosis 2 kali sehari dengan dosis 500 mg per konsumsi, ataupun 1 kali sehari dengan dosis 1000 mg per konsumsi. Untuk amlodipine bisa menggunakan yang 1 kali dengan tiap konsumsi adalah sebesar 5 mg. Untuk cara pemberian bisa menggunakan oral, saat pemberian bisa malam sebelum tidur atau sebelum sarapan. Lama pemberian yaitu untuk metformin sendiri jika digunakan 2 kali sehari tiap 12 jam atau tiap 24 jam sekali sehari. Nah, untuk dosis mulanya sendiri biasanya adalah menggunakannya 500 mg 2 kali sehari. Itu just intermezzo. Nah, ini adalah untuk prescription lengkapnya. Jadi di sini untuk penggunaan selama 2 minggu, dosis obat yang disiapkan adalah sebanyak 28 untuk metformin 500 mg dengan penggunaan 2 kali sehari. Tiap pemakaian sehari itu adalah 1 tablet. Maaf, di sini ada kesalahan tulis, namun akan saya perbaiki di sini saja. Jadi di sini untuk baik, nah sudah seperti itu. Jadi untuk metforminnya adalah 500 mg sehari menggunakan 2 tablet, dengan masing-masing pengkonsumsian itu tiap konsumsi adalah 1 tablet. Tadi terjadi kesalahan. Ini adalah tanda tangan, jadi sudah lengkap begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.